Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar? Sudah makan malam belum? Sekarang itu pukul 22.30 atau jam 11 malam. Saya dari pagi belum makan. Lagi malas keluar. Kalau lagi sibuk kerja itu malas keluar. Kalau sudah keluar rumah itu konsentrasinya udah pecah. Jadi kalau lagi kerja atau lagi belajar, lagi fokus, nggak usah keluar rumah. Nah, kalau tidak keluar rumah itu kita kembali ke menu andalan, yaitu stok mie. Tapi ini bukan mie sembarang mie. Mie-nya masaknya dengan cinta. Mie-nya murah tapi bukan murahan. Kita jadikan sesuatu yang murah bisa menjadi mahal, ya kan? Oke. Ya, saya bilang mie murah. Ini mie murah, super mie. Ya, super mie. Harganya 1.500 kalau eceran di pasar. Kalau di warung harganya 2.000. Saya suka yang rasa sup sayuran. Ya, karena dia nggak banyak tingkah, nggak banyak bumbu. Ada mie sama bumbu sup sayuran aja. Rasanya juga nggak terlalu banyak neko-neko. Saya kan orang yang nggak banyak neko-neko, jadi saya beli makanan pun yang nggak banyak neko-neko. Oke, seperti review sebelumnya, kalau kalian tonton, kalau saya masak mie itu saya masak dulu, saya rebus dulu air, saya masak dulu minyak, kemudian saya tiriskan. Setelah saya tiriskan, saya goreng bawang putih, bawang merah, boleh ditambah daun bawang, cabai, kemudian dikasih air. Nah, air yang kedua itu baru itu dimasukkan ke dalam minyak. Oke, dan bumbunya nggak saya masukkan ke dalam kuahnya, bumbunya saya taburkan itu setelah minyak masak. Begitu cara masak mie yang sehat. Katanya sih yang salah satu yang bikin kita penyakitan itu adalah kalau kita masak mie tapi minyak sambil sama kuah-kuahnya itu kan, kalau misalnya direbus dulu kemudian ditiriskan, airnya dibuang, itu kan setidaknya zat-zat kimia yang unfaedah itu udah hilang, tinggal ya mie enaknya. Oke, udah lapar banget, kita langsung makan saja ya. Kebetulan ini ada stok daun bawang, kemudian daun sup, cabai burung diiris-iris biar pedas, dan cabai hijau karena cabai yang diiris itu sudah cabai merah. Jadi buat tambah pedasnya cabai hijau aja, karena kalau cabai merah semua nanti sakit perut, dari pagi belum makan kan. Kalau langsung makan yang pedas-pedas itu bahaya. Kita harus menyayangi perut kita atau usus kita agar tidak cedera. Oke, ini porsi saya yang segini, karena kalau misalnya porsi mie yang lain itu menurut saya kebanyakan, saya suka nggak habis. Tapi kalau porsi mie ini dia cenderung lebih sedikit sesuai dengan isi hati dan isi perut saya. Bercanda dikit ya. Oke. Yuk kita makan. Mantap. Oke, sesuai dengan judulnya,
semakin menjadi food vlogger kok semakin timbangannya berkurang. Jadi 1 minggu jadi food vlogger itu timbangan saya turun 2,5 kilo. Wow, harusnya kan kalau jadi food vlogger itu timbangannya naik. Katanya sih, mau tahu kenapa timbangan saya kok malah turun? Ntar ya, kita makan dulu. Karena jadi food vlogger itu juga menjadi motivasi saya buat diet. Saya bikin ultimatum pada diri saya sendiri, tapi nggak yang ultimatum yang kaku banget ya, pokoknya tapi diusahakan untuk disiplin. Kalau misalnya mau makan harus ngeplok, kalau nggak ngeplok nggak boleh makan. Nah, kalau harus makannya nunggu ngeplok itu kan nggak sembarangan, teman-teman. Nggak yang kalau kita makan biasanya kan ya nggak perlu harus mandi dulu, nggak perlu harus, ya setidaknya adalah yang remeh-temeh yang harus disiapin gitu kan, atau pakai kerudung dulu, pakai jilbab ya kan, langsung aja. Jadi itu cenderung lebih cepet makannya, jadi tanpa pertimbangan apapun lapar makan deh. Tapi kalau lagi ngeplok itu, kalau nunggu ngeplok makan ya itu aduh ribet banget ya, harus pakai jilbab dulu, harus mandi dulu, harus pakai jilbab dulu, harus good mood dulu, moodnya, hasratnya harus hatinya harus enak dulu, terus baru bisa ngeplok. Kalau kita lagi bad mood, lagi banyak kerjaan, lagi kusem, kan nggak mungkin kita ngeplok kan gitu. Dan jadi gara-gara itulah berat badan saya malah turun. Jadi kalau saya makan kalau saya ngeplok baru saya makan. Kalau teman-teman mau menirunya boleh deh, tapi memang agak ekstrim ya. Pedes. Oke, sekarang kita review what is this, apa ini. Jadi saya tuh memang jarang makan nasi. Kadang nasi di Magic itu sampai kering, makanya saya kalau makan nasi itu cenderungnya lebih milih beli aja, karena kalau pakai Magic itu sampai kering kadang nggak kemakan nasinya. Padahal di Magic itu kan bagusnya 1 hari masak, 1 hari harus habis. Saya kan makan sendirian, jadinya saya suka ganti itu tadi, nasi itu pakai mie atau pakai tahu. Ini tahu putih beli di pasar, beli 3.000 itu dapat 6 kalau nggak salah, jadi 1.500 ya. Jadi saya rebus dulu tahunya, pakai bawang putih, merica, kunyit, makanya warnanya kuning ya, kayak yang di pecel lele itu. Tapi nggak saya goreng karena saya memang agak mengurangi minyak ya, biar nggak mengandung banyak lemak. Mie aja udah ngandung banyak lemak ya. Itu tadi
bawang putih, kunyit, merica, garam, direbus. Jadi dia berasa. Biasanya ini buat saya jadikan cemilan. Soalnya kalau beli gorengan itu kan minyak semua. Nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman jangan keseringan. Ini pengganti nasi saya. Boleh juga dimakan pakai cabai. Yuk kita makan ini dulu ya. Mie-nya dingin. Dulu itu waktu masih 30 ke bawah, usia sangat-sangat produktif, itu saya hobi banget makan pedes banget. Tapi ternyata makan pedas itu juga ada batasannya. Nggak boleh berlebihan. Pada suatu hari jadinya jadi penyakit gitu kan. Ya mungkin nggak hanya itu aja penyebabnya, tapi salah satu penyebabnya adalah itu. Akhirnya saya mengurangi makan pedas. Kalau dulu sekali gigit gorengan satu cabai ini. Kalau sekarang nggak berani lagi. Terus kalau usia udah 30 ke atas, ya apapun itu tidak yang nurutin nafsu aja. Apapun itu hasil memikirkan beberapa pertimbangan, terutama pertimbangan kesehatan. Ya sih suka pedas, tapi ya jangan berlebihan. Jadi makan mie aja ya harus mie-nya tuh selain sehat ya, selain kita usahakan untuk masaknya sehat, kita taruh di tempat yang cantik, terus ya kan. Makanya saya beli piring tuh suka yang warna hijau. Saya suka Tupperware itu warnanya cantik, katanya dibuat dari bahan-bahan yang alami juga, terus dia nggak mudah pecah, terus ya jadi makanan itu selain sehat dia cantik biar menarik ya. Jadi itu dikasih tabur-taburin, ada warna merahnya nah ada warna hijaunya, jadi rasanya enak, bersih, sehat, tampilannya menarik. Mantap. Itu nasihat dari almarhum
ibu pernah bilang kamu harus bisa masak masakan yang sebenarnya ya biasa aja, tapi menjadikannya luar biasa. Jangan lupa makan mie itu pakai pangsit Nyonya Sri. Yaitu kalau makan walaupun hanya 1 atau 2 pangsit, tapi selalu ditemenin pangsit. Kalau sebelum saya usaha pangsit, dulu saya selalu ditemenin kemplang Palembang. Jadi karena saya udah usaha pangsit, jadi saya makannya pakai pangsit. Udah deh, jadi makan itu selain kita maknai kalau untuk pengganjal perut, juga harus kita maknain filosofinya. Ribet ya memang, tapi ya bertahap lah. Ya demi kebaikan kita juga, kita pelajari gimana masaknya yang bersih, yang sehat, yang enak, yang menarik. Jadi kita jadikan bahwa kita memang kalau lagi makan itu kita memang lagi berada di surga. Alhamdulillah, sambil review makanan, makannya udah selesai, udah udah kenyang. Nanti kalau tengah malam lapar masih ada tahu ya. Baiklah, terima kasih udah nemenin saya makan sampai selesai. Selamat istirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.